Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentu berkas disetujui akan sangat dinantikan, khususnya Bapak Ibu yang sudah mengajukan berkasnya. Banyak sekali Bapak Ibu guru yang berkasnya diajukan dan tidak segera disetujui ya. Prosesnya masih tahap berkas diajukan terus, dicek berkala, statusnya masih berkas diajukan, yang mana belum disetujui atau berkas belum disetujui. Nah, bagaimana Bapak Ibu kok bisa seperti ini? Silahkan simak video ini agar Bapak Ibu mendapatkan informasi berdasarkan yang kami sajikan ini. Baik Bapak Ibu semuanya, salam hormat, salam jumpa lagi dengan saya di channel Schoolpedia. Kali ini akan memberikan informasi tentang berkas yang mana masih lama tidak kunjung disetujui Bapak Ibu ya. Statusnya masih berkas diajukan. Nah, kalau sudah disetujui nanti tampilannya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini ya. Nah, tentu dalam berkas disetujui ini melalui berbagai tahapan yang harus Bapak Ibu ketahui. Tapi sebelum itu Bapak Ibu kami kembali mengingatkan Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pendaftaran, ingat di jadwal terbaru terakhir tanggal 12 hingga 25 Februari 2022. Diusahakan sebelum tanggal 25 Bapak Ibu sudah menyelesaikan pengiriman mengajukan berkasnya sampai berkas diajukan ya, hingga Bapak Ibu nanti setidaknya ada 2-3 hari sebelum tanggal 25 ini untuk melakukan perbaikan berkas Bapak Ibu ya. Kalau normalnya di sini hanya ada 2 hari. Maka dari itu Bapak Ibu semakin cepat semakin bagus, prinsipnya seperti itu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu agar tidak ketinggalan update terbaru, pastikan Bapak Ibu sudah mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, dan di like, share juga video ini Bapak Ibu ya, agar kami terus semangat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya, untuk berkas agar bisa disetujui, yang mana statusnya ini mungkin masih diajukan terus seperti ini, Bapak Ibu sudah ngecek ya, tidak berubah-ubah siang malam ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami seperti itu sudah mengajukan beberapa hari, atau Bapak Ibu bisa disampaikan mungkin sudah disetujui dalam waktu berapa lama. Coba sampaikan di kolom komentar Bapak Ibu dari mana saja yang sudah atau yang belum, sampaikan agar ini menjadikan informasi kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang lain mungkin ingin atau penasaran mengetahuinya juga. Nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus memahami juga berkaitan dengan tahapan ini, yang mana Bapak Ibu melakukan unggah berkas ini termasuk pada tahapan untuk pendaftaran dan seleksi administrasi seperti ini ya. Nah Bapak Ibu, tahapan di sini tentu Bapak Ibu sudah mengunggah berkas ini sebagai salah satu bagian dalam seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, nanti jika Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus atau berkas disetujui, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi akademik, yang mana kalau lulus seleksi akademik baru melanjutkan ke tahap konfirmasi kesediaan. Tapi Bapak Ibu, tahapan masih di sini, dan kami doakan Bapak Ibu berkasnya bisa disetujui. Yang penting Bapak Ibu prinsipnya datanya real, sesuai keadaan, dan juga linearitasnya tepat, itu pasti disetujui. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa berkas Bapak Ibu itu kok lama sekali ya, tidak segera di approve dari pihak panitia atau verifikator? Karena berkas Bapak Ibu perlu diketahui berkasnya masuk di LPMP Bapak Ibu ya. Nah, kenapa di LPMP? Sesuai dengan surat edaran yang ada di sini Bapak Ibu sekalian ya. Pada surat edaran di sini sudah tertera jelas ya, LPMP yang melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya linearitas dan linearitas antara prodi BPG dengan S1-nya. Maka dari itu kemarin kami sering menegaskan Bapak Ibu prinsipnya, ketika linearitas itu kuncinya adalah Bapak Ibu melihat ijazah S1-nya apa. Nah, dari ijazah S1-nya apa baru diturunkan mencari prodi yang linear. Walaupun lintas jenjang tidak masalah Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di LPMP ini tentu akan terjadi proses antrian berkas Bapak Ibu ya. Proses antrian berkas yang mana Bapak Ibu di sini kita ibaratkan adalah dari pihak verifikator LPMP-nya. Nah, Bapak Ibu jika semakin cepat dalam mengirimkan berkas ya, ini urutan 1 misalkan sudah menyelesaikan,
maka Bapak Ibu ya misalkan ini jam 7 menyelesaikan, nah kemudian jam 8 ada orang lain menyelesaikan, maka akan antrian seperti ini kurang lebih analoginya Bapak Ibu ya. Nah mereka LPMP tentu dari tim akan memverifikasi sesuai dengan urutan data yang telah masuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu prinsipnya kalau yang sudah diajukan pasti sudah masuk, tinggal menunggu saja konfirmasi verifikasi dari LPMP. Dan Bapak Ibu di sini jika Bapak Ibu mengetahui bahwa Bapak Ibu peserta yang menjadi sasaran PPG dalam jabatan ini dijumlahkan di sini banyak sekali Bapak Ibu ya. Di sini sasarannya PNS sekitar 180-an ribu ya, P3K 166.000, guru tetap yayasan 190.000, honor tingkat 1 58.000, honor daerah 130-an ribu. Jadi ini cukup banyak sekali kalau di total 732.000. Nah apalagi se-Indonesia ini sekian ratus ribu ini pasti akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi jangan panik Bapak Ibu, karena itu nanti terploting masing-masing daerah. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ya, dari daerah-daerah yang ini per provinsi ya LPMP tentunya. Bapak Ibu bisa melihat di sini, kita contohkan di sini untuk Provinsi Aceh ini hanya 27.000 di daerahnya. Jadi LPMP akan memverifikasi 27.000. Kita lihat contoh lain misalkan di sini yang mungkin sedikit Bapak Ibu ya, kita lihat di sini. Nah, ini ada 3.000 saja ini Bapak Ibu. Nah, ini ada Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Ini hanya 3.000-an. Nah, maka dari itu mungkin Bapak Ibu pernah melihat di grup ya, atau Bapak Ibu yang belum gabung di grup kami bisa join, silahkan bisa WA admin, nanti bisa kami kasih link grup WA untuk sharing berbagi pengalaman. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu bisa tanyakan langsung di kolom komentar misalkan ingin tanya ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau daerah ada yang cepat ya kurang lebih seperti ini. Jadi pada cakupan daerah ya LPMP yang ditanganinya ya dari tim LPMP, mereka mungkin menangani dalam jumlah yang cukup sedikit. Tapi bisa saja Bapak Ibu datanya di sini mungkin kita lihat misalkan Jawa Barat ini Bapak Ibu ya. Jawa Barat ini 98 ribuan ini. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa cepat. Kenapa? Mungkin bisa saja pada saat-saat pertama ini yang sudah menyelesaikan pendaftaran itu mungkin baru sedikit, sehingga data Bapak Ibu bisa langsung ditangani. Maka dari itu prinsipnya Bapak Ibu, kalau datanya sudah menurut Bapak Ibu sudah yakin mantep, segera dikirimkan begitu Bapak Ibu, karena nanti sekali lagi antrian Bapak Ibu, karena rugi Bapak Ibu nanti jika di akhir-akhir itu nanti biasanya sangat krusial ya, sangat rawan Bapak Ibu. Jadi kami sarankan segera Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu untuk berkas setelah Bapak Ibu ajukan tentu Bapak Ibu harus memahami, nanti bisa saja disetujui ya jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi ya, linearitasnya tepat, kemudian berkas-berkas SK-nya cocok ya, tidak mengada-ada, sesuai ya, itu pasti disetujui. Nah bisa saja ditolak perbaikan, misalkan Bapak Ibu datanya tidak lengkap, misalnya SK yang diupload itu tidak tepat ya, kemudian linearitasnya Bapak Ibu mengajar di SD itu ambilnya PPG yang tidak cocok ya mungkin. Nah terkait linearitas sebenarnya sudah kami bahas lengkap di video channel ini, Bapak Ibu bisa dicek juga Bapak Ibu ya. Nah tolak perbaikan intinya masih ada kesempatan jika Bapak Ibu tolak perbaikan, jadi segera diperbaiki sesuai dengan masukan yang disampaikan oleh verifikator. Nah yang sangat was-was bagi Bapak Ibu semua ini, bila mana datanya ditolak permanen itu sudah pasti Bapak Ibu seleksi PPG dalam jabatan 2022 ini sudah selesai pada tahap seleksi administrasi saat ini, tidak bisa lanjut tahap berikutnya jika Bapak Ibu sudah ditolak permanen. Jadi seperti ini kurang lebih. Nah, di sini banyak sekali kasusnya, misalkan Bapak Ibu status kepegawaiannya tidak memenuhi, misalkan owner sekolah, kemudian linearitasnya memang tidak memungkinkan, misalnya sarjana hukum contohnya di sini dan lain sebagainya, itu pasti akan ditolak permanen Bapak Ibu. Nah, kurang lebih nanti tampilannya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kita berikan contoh yang tolak permanen. Jadi akan seperti ini. Nanti pasti akan ada alasannya kenapa ditolak permanen yang akan disampaikan oleh verifikator ya. Nah, kemudian tolak perbaikan, Bapak Ibu bisa segera memperbaiki sesuai dengan
catatan dari tim penilai ini ya. Contohnya tentu catatannya pasti berbeda-beda berdasarkan kasus yang Bapak Ibu alami nanti. Nah, dan yang paling menggembirakan tentu berkas disetujui, dan semoga berkas Bapak Ibu yang menyimak video ini disetujui, amin ya. Baik, untuk closingnya, percayalah Bapak Ibu, sebenarnya Kemdikbud ini akan menuntaskan PPQ untuk semua guru. Jadi hanya proses tahapan yang memang cukup sulit ya, mengakomodir semua guru. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti dan bisa berkompetisi dengan baik, dan pastikan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.